Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada para ikhwan fillah masih setia di Farhan Farluk. Kali ini saya akan membahas cepat ya tentang subhat atau fitnah yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim yang menantang semua ulama atau semua umat Islam untuk menghadirkan Allah. Apakah Allah Anda ada? Apakah Allah itu wujud? Kalau ada, hadirkan. Saya balik kepada Saifuddin Ibrahim. Jika Anda memang yakin Anda punya nyawa, jika Anda yakin bahwa nyawa yang membuat Anda hidup, tunjukkan kepada saya nyawa Anda itu mana. Jadi singkat saja para ikhwan fillah, orang-orang seperti ini, orang-orang dengan kelakuan pembenci-pembenci Islam ini, mereka menertawakan, mereka anggap lucu. Mereka anggap dengan bertanya seperti itu mereka bisa menjatuhkan iman orang Islam, akidah umat Islam. Hanya gampang untuk menanggapi orang ini adalah dengan logika. Nggak perlu pakai ayat-ayat banyak, dengan logika saja. Kalau kamu Saifuddin Ibrahim yakin kalau kamu adalah manusia, kamu yakin kamu itu hidup, dan yang membuat hidup kamu adalah nyawa, tunjukkan kepada saya nyawa itu apa dan nyawa itu bentuknya seperti apa. Silakan tunjukkan kepada saya. Jadi pertanyaan dibalas dengan pertanyaan. Jika Anda tidak sanggup memperlihatkan nyawa Anda, bagaimana mungkin Anda untuk menantang kami menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Anda sendiri menunjukkan nyawa yang jelas-jelas nyawa itu ciptaan, Anda tidak bisa melihat, Anda tidak bisa memperlihatkan, Anda tidak bisa melihat dan tidak bisa memperlihatkan. Jadi ketika Anda menanyakan kepada kami Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudnya seperti apa, saya tanya kepada ciptaannya dulu yang ada di dalam tubuh Anda. Anda yakin sekali kalau Anda hidup, Anda yakin 100% kalau Anda itu hidup karena nyawa. Sekarang tunjukkan kepada saya nyawa itu apa, nyawa itu seperti apa. Silakan tunjukkan kepada saya. Jika Anda bisa menunjukkan hal seperti itu, baru Anda layak bertanya kepada kami mana itu Allah. Ya, Saifuddin Ibrahim. Jadi logika kamu di-refresh, akal kamu dan otak kamu di-refresh. Ya. Ini pertanyaan ini sudah sangat lama. Ini pernah ditanyakan juga umat-umat Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pernah mempertanyakan wujud Allah. Apa yang dikatakan Allah di dalam Al-A'raf 143, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci engkau telah aku bertobat dan aku bertobat kepada engkau dan aku adalah yang pertama-tama beriman." Seorang Nabi Allah yang begitu agung, Nabi Musa alaihissalam, tidak sanggup melihat Allah. Para pembenci-pembenci Islam, para penghujat-penghujat Islam yang selalu menanyakan kehadiran wujud Allah yang bisa dilihat secara panca indera mata kita, ini orang-orang yang tidak memahami kitab sucinya mereka sendiri, kitab Bible mereka sendiri. Di Yohanes 1 ayat 18 jelas dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tidak ada anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Di dalam kitab mereka sendiri di Yohanes 5 ayat 37 jelas dikatakan seperti itu. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Di dalam Yesaya dikatakan, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk sesudahku. Sebelum dan sesudahku Tuhan tidak pernah dibentuk. Itu kata Yesaya. Di dalam kitab Ulangan 18 ayat 15 sampai 21 dikatakan di sana apa yang dikatakan oleh Bani Israel terhadap Yotfafe atau terhadap Hasim, yaitu tidak ingin melihat rupa dan suaranya, dan Hasim mengatakan apa yang kamu minta itu baik, artinya dikabulkan. Tiba-tiba abad pertama datang Tuhan yang lahir, tiba-tiba ada abad pertama Tuhan yang disalib, tiba-tiba ada di abad pertama ada Tuhan yang makan ikan goreng. Apakah ini masuk logika? Apakah ini masuk akal? Jadi pertanyakan, sebelum mempertanyakan Allah kami, pertanyakan kepada diri Anda sendiri. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Anda menanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panca indera, mata kita ini terbatas. Ada tipuan optik di sana. Mata kita ini terbatas, indera kita. Sekarang pandangkan mata Anda ke matahari. Matahari itu di mata kita adalah kecil sekali.
Bahkan ketika kalian menangkupkan, menyatukan antara jari telunjuk dan jari jempol, kalian pandang matahari seperti ini, maka matahari lebih kecil. Matahari akan lebih kecil daripada jari kita, jari yang kita satukan ini. Tetapi apakah pada kenyataannya matahari itu lebih kecil daripada itu? Bahkan matahari lebih besar jutaan kali daripada bumi ini. Artinya di sini panca indera kita ini, mata ini menipu. Bagaimana panca indera yang menipu ini akan melihat wujud Allah Subhanahu wa taala yang berbeda materi. Itu para ikhwan fillah, saya bantah sedikit ya subhatnya si Saifuddin Ibrahim. Sebenarnya saya lagi sakit, suara saya agak serak, tetapi sangat penting untuk membantah ini supaya tidak menjadi bola liar. Terima kasih masih setia di Farhan Farluk. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri dulu, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.